I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Juegata dengan NIM 2203102189. Di sini saya akan mempresentasikan berita tentang Ramadan dan Lebaran 2023 tanpa lonjakan inflasi. Keriuhan dan keluhan kenaikan harga kebutuhan pokok dari para ibu-ibu ini saat Ramadan dan Lebaran 2023 tidak terdengar kencang seperti biasanya terjadi pada Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut bisa terjadi karena volume belanja meningkat, yang diperparah dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Alhasil, pengeluaran meroket cukup tajam, bahkan hingga berlipat-lipat. Itulah mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu berkaitan erat dengan hukum permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi itu terdiri dari 5 hal, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang bersifat substitusi, tingkat pendapatan per kapita, selera masyarakat, dan perkiraan harga barang di masa depan. Sementara itu, penawaran dapat diartikan sebagai jumlah barang yang ditawarkan produsen dalam tingkat harga selama kurun waktu tertentu. Pola konsumsi unik di bulan Ramadan bagi masyarakat Indonesia, momentum Ramadan ini terkesan ambigu. Di satu sisi, selama bulan Ramadan, umat Muslim berpuasa dengan esensi sebagai sebuah proses pembelajaran diri untuk mengekang hawa nafsu duniawi. Namun, di sisi lain, konsumsi masyarakat di bulan Ramadan untuk pemenuhan kebutuhan duniawi dari bahan pokok, sekunder hingga tersier, justru melejit naik, bahkan hingga berkali lipat dibandingkan bulan-bulan lain. Ditambah lagi dengan donasi-donasi sosial berbau keagamaan, seperti zakat mal, infak, dan sedekah serta zakat fitrah. Alhasil dari asumsi kegiatan ekonomi mikro seperti naiknya daya beli, perubahan pola konsumsi, dan sejumlah ekspektasi lainnya, bulan Ramadan selalu diasumsikan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Secara kita tahu, konsumsi rumah tangga domestik itu merupakan faktor utama yang memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB untuk tahun 2023 diproyeksikan mencapai 54,4% dengan laju pertumbuhan sebesar 4,5 hingga 5,4%. Sejumlah pengamat ekonomi memprediksi pertumbuhan ekonomi di Ramadan tahun 2023 ini akan mencapai lebih dari 5%. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia memproyeksikan pertumbuhan penjualan di bulan Ramadan tahun ini mencapai 10 hingga 15% dibandingkan penjualan tahun sebelumnya. Demikian, tingginya peredaran uang, belanja, dan mobilitas masyarakat pada bulan Ramadan yang digolongkan ke dalam sektor konsumsi harus diwaspadai, karena biasanya akan memicu inflasi. Secara ekonomi, konsumsi itu adalah faktor yang dipengaruhi ketimbang mempengaruhi. Namun, jangan lupa naik turunnya konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor daya beli, yang merupakan epicentrum dari tingkat pendapatan dengan inflasi. Manakala daya beli diasumsikan konstan, sementara angka inflasi menunjukkan kenaikan, maka daya beli masyarakat pada akhirnya akan menurun juga. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, laju angka inflasi di awal hingga pertengahan Ramadan secara tahunan justru menurun menjadi 4,97% dari bulan Februari yang sebesar 5,47%. Namun bukan berarti kenaikan kebutuhan bahan pokok tidak terjadi saat menjelang Lebaran. Naik sih sepertinya, misalnya harga telur, daging sapi, dan ayam, serta cabai merah dan cabai rawit. Tapi kenaikannya masih bisa ditolerir lantaran tidak terlalu tinggi.
Itu pun karena permintaan akan kebutuhan pokok tersebut memang naik secara signifikan. Jadi itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,